Dan orang-orang Yaman secara umum Nabi sudah memberikan pengakuan. Jadi gak boleh benci sama orang Yaman, baik habaibnya, baik masyayikhnya. Kenapa? Karena Nabi sudah mengatakan, atakum ahlul Yaman hum araku quluba, al-iman yamanin, al-fiqhu yamanin, al-hikmah yamaniyah. Nabi bersabda, akan datang kepada kalian orang-orang Yaman, mereka hatinya lembut, iman tempatnya di Yaman, fikih tempatnya di Yaman, hikmah tempatnya di Yaman. Ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ada seorang Yaman terkenal namanya Uwais Al-Qarani. Sayyiduna Uwais Al-Qarani. Di kampungnya Qaran itu mereka menganggap beliau orang gila. Nabi pernah menyatakan, padahal ini Uwais Al-Qarani tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, tapi hidup sezaman dengan Nabi SAW. Beliau punya ibu, seorang ibu yang sudah tua, rindu ingin berjumpa dengan Nabi, tidak bisa karena merawat ibunya. Karena kesolehannya, ibadahnya yang luar biasa dan baktinya kepada ibunya, Nabi yang ada di kota Madinatul Munawwarah, Allah perintahkan malaikat memperkenalkan Uwais Al-Qarani di hadapan Nabi Muhammad. Jadi Nabi yang kenal Sayyidina Uwais Al-Qarani. Sehingga dalam hadis Nabi katakan, inna rajulan yuqalu lahu Uwais Al-Qarani. Fi riwayat ukhra, inna sayyidat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais Al-Qarani. Sesungguhnya pemimpin para tabi'in ada seorang laki-laki bernama Uwais Al-Qarani. Ini Nabi perkenalkan di hadapan para sahabat. Sayyidina Uwais Al-Qarani dianggap gila oleh orang-orang sekitar, karena orang-orang sekitar itu tidak paham betapa cintanya Uwais Al-Qarani kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Orang kalau sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, maka jasadnya saja di dunia, tapi pikiran dan hatinya tidak di dunia. Makanya seakan-akan seperti orang gila. Dalam kitab Uqalaul Majadin, ada satu kitab karya ilmiah judulnya Uqalaul Majanin. Ini kitab saya beli di Mesir, tidak ada di tempat lain di Mesir. Kitab itu judulnya Uqalaul Majanin, orang-orang waras di kalangan orang gila. Orang-orang waras di kalangan orang gila. Bagi mereka yang sudah mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang tidak mengenal Allah dan Rasulullah menganggap dia gila. Tapi bagi mereka terbalik, yang gila adalah orang-orang tersebut. Sehingga dikatakan, man arafa nafsa kana dhalilan indan nas. Orang yang mengenal dirinya, maka dia akan merasa hina di sisi manusia. Wa man arafa rabbah kana majnunan indan nas. Orang yang mengenal Allah, maka dia seakan-akan seperti orang gila di kalangan manusia. Nah, ini ilustrasinya adalah Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani kalau lewat di satu kampung, anak-anak kecil diceritakan dalam kitab Syarhul Ainiyah yang disusun oleh Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Juga diceritakan oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Juga diceritakan oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal 748 Hijriah, dalam kitabnya Syiaru A'lami Nubala. Mereka ceritakan, beliau kalau lewat di satu perkampungan, anak-anak kecil lempar pakai batu. Orang gila, orang gila. Kata Sayyidina Uwais, wahai anak-anak, jangan kau lempar saya di kaki, lempar saja di punggung. Karena kaki ini sebentar malam mau pakai sholat kepada Allah. Beliau punya sholat, diceritakan di dalam kitab-kitab para ulama. Sholatnya itu ada jadwal. Jadi hari ini nanti sholat berdirinya lama. Berdirinya lama. Dia baca itu surat-surat yang panjang-panjang. Itu berdirinya dari ba'da isya sampai dekat subuh. Sudah dekat subuh baru dia ruku sujud. Selesai 2 rakaat. Tunggu waktu beberapa menit untuk azan. Jadi dia sudah terbiasa, sudah mendekati subuh baru dia sujud. Dia sujud, dia ruku, dia sujud. Besoknya
Dia ganti jadwal lagi, beliau ganti jadwal. Besoknya beliau lamakan ruku. Jadi rukunya itu beliau ruku mulai dari ba'da surat Isya sampai dekat subuh. Besoknya lagi ganti jadwal, lamanya di sujud. Sujudnya mulai dari ba'da surat Isya, setelah surat Isya sampai mendekati subuh. Beliau tuntaskan sholat itu setiap malam seperti itu. Makanya dia katakan kepada anak-anak tersebut, jangan kalian lempar di kaki. Ini kaki menggunakan sholat, cukup lempar di punggung saya. Subhanallah. Dia kalau cari makan, ya beliau kalau cari makan, cari di tempat sampah, karena orang fakir, orang miskin. Ketika pergi ke tempat sampah, ada roti, di hadapannya ada seekor anjing. Dia berbicara dengan anjing, ya kalab, kul mimma yalik wa ana akul mimma yali. Wahai anjing, kau makan bagianmu, aku makan bagianku. Kau makan bagianmu, aku makan bagianku. Kemudian dia katakan, saya dan kamu ini di dunia pangkatnya sama. Saya tidak lebih mulia darimu, dan kamu juga tidak lebih mulia dariku. Nanti kalau saya lolos melewati jembatan Sirat dan saya masuk ke dalam surga, maka ana khairun, saya lebih baik. Wa illa, kalau saya terpeleset masuk ke dalam neraka, maka engkau lebih baik dari saya. Kenapa? Karena engkau ketika di hari kiamat dihisab, setelah itu jadi tanah. Ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan seandainya kami jadi tanah, jadi hewan. Kenapa? Karena proses panjang manusia dihisab di yaumil kiamat. Tapi kalau saya masuk surga, maka saya lebih baik daripadamu. Jadi sekarang kita adil saja. Kau makan bagianmu, aku makan bagianmu. Subhanallah. Dibagi dua dengan anjing. Makan. Luar biasanya, beliau ambil itu roti dari tempat sampah, beliau bagi 3. Padahal sudah susah ini. Sepertiga dibagi, satu bagian sedekah kepada fakir miskin. Padahal di kampung itu paling miskin beliau. Satu bagian sedekah kepada fakir miskin, satu bagiannya orang tua, satu bagiannya saya. Itu selalu dilakukan oleh Uwais Al-Qarani. Bagaimana amalan seperti ini Allah tidak lihat? Bagaimana kalau punya hati seperti ini Nabi tidak kenal? Tidak mungkin. Sehingga Nabi katakan bahwa Uwais Al-Qarani mastur fi ahli al-ard wa masyhur fi ahli sama. Beliau tidak terkenal di bumi, tapi beliau terkenal di langit, kata Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Uwais Al-Qarani. Bahkan Nabi memberikan wasiat kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Umar, ya Ali, idza laqitum, kalau kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarani, minta kepadanya istighfar kepada kalian. Ini wasiat Rasulullah SAW diberikan kepada Imam Ali dan Sayyidina Umar bin Khattab. Para ulama sepakat, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini jauh lebih mulia daripada Uwais Al-Qarani, karena sahabat. Uwais Al-Qarani tabi'in. Tapi Nabi mengajarkan kita agar selalu meminta doa kepada siapapun. Boleh jadi doanya lebih mustajab dibanding kita. Jangan lihat daripada gambaran fisik. Siapapun yang hadir prasangka baik kepada siapapun. Bisa jadi yang duduk di sana lebih baik daripada yang berbicara. Bisa jadi yang dianggap hina justru mulia di sisi Allah. Bisa jadi yang dianggap tidak memiliki apa-apa di sisi Allah, justru dia adalah seorang wali min auliyaillah. Maka diajarkan tarbiyah oleh Nabi Muhammad SAW agar selalu memperbaiki hati. Islahul qulub, tahsinul qulub, tazkiyatul qulub. Perbaiki hati, sucikan hati. Maka hal ini yang mengantarkan kita dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah, ketika ada rombongan haji dari Yaman, beliau kumpulkan mana orang-orang Yaman untuk mencari tahu di mana itu Uwais Al-Qarani. Karena ini wasiat Rasul, meminta istighfar kepada beliau. Kumpulkan orang-orang Yaman. Ketika orang Yaman sudah berkumpul, ditanya mana suku namanya Murad.
Suku Murad mana? Dipisahkan lagi. Mana lagi suku Qaran? Dipisahkan lagi. Ternyata dapat seorang tua, satu orang yang sudah tua. Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepadanya, wahai orang tua, engkau berasal dari kota Qaran, kampung Qaran? Iya benar. Ada gak seorang yang bernama Uwais Al-Qarani? Maka orang tua tersebut mengatakan, ada wahai Amirul Mukminin, tapi itu orang gila. Kenapa engkau cari orang gila wahai Amirul Mukminin? Kata Sayyidina Umar, di mana dia? Dia sedang menjaga kambing-kambingnya kami. Kami berangkat ini bawa kambing, dia yang gembalakan. Sekarang dia ada di satu bukit. Sayyidina Umar bin Khattab lari, cari itu Uwais Al-Qarani ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Imam Ali, sudah ketemu dengan laki-laki yang bernama Uwais yang Nabi wasiatkan kepada kita untuk meminta istighfar kepadanya. Maka Imam Ali bin Abi Thalib keluar bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka pergi di satu bukit. Ternyata di situ Sayyidina Uwais Al-Qarani sedang sholat. Ketika sedang sholat, melihat kedatangan Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia mempercepat sholat. Kemudian salam. Selesai salam, Uwais Al-Qarani mengatakan, kalian pasti sahabatnya Rasulullah SAW. Maka dijawab, dari mana engkau kenal kami sahabat Nabi? Jawaban yang pertama dia katakan, man arafa Allah arafa kulla syai'. Siapa yang mengenal Allah, dia akan mengenal segala sesuatu. Jawaban yang kedua, ia katakan, saya melihat di tangan kalian itu ada cahaya. Saya melihat di tangan kalian berdua itu ada cahaya. Artinya tangan kalian itu pernah berjabat tangan dengan tangannya Nabi Muhammad. Pernah berjabat tangan dengan tangannya Nabi Muhammad SAW. Makanya Sayyidina Anas bin Malik punya murid namanya Thabit bin Aslam Al-Bunani. Itu Thabit bin Aslam Al-Bunani diceritakan dalam kitab Hilyatul Awliya. Kalau sahabat bernama Sayyidina Anas bin Malik, gurunya datang, tangannya Sayyidina Anas bin Malik diambil oleh Thabit, kemudian tangan tersebut diusapkan di wajahnya, di kepalanya, di dadanya, di punggungnya, sampai Sayyidina Anas bertanya, wahai Thabit, apa yang kau lakukan? Dia katakan apa? Hadhihi yadun massat yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanganmu ini pernah bersalaman dan bersentuh dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin ambil keberkahan dari tangan yang pernah menyentuh tangan Nabi Muhammad SAW. Maka Uwais Al-Qarani mengatakan demikian, saya kenal dari tangan kalian bercahaya. Kalian punya tangan bercahaya. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, Rasulullah SAW memerintahkan kami meminta engkau istighfar kepada Allah untuk kami. Maka dilaksanakan karena perintah Rasulullah SAW. Sayyidina Uwais istighfar kepada Allah agar mengampuni dosa-dosanya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lihat, luar biasa. Selesai itu Sayyidina Umar melihat pakaiannya compang-camping. Pakaiannya, Sayyidina Umar mengatakan, wahai Uwais, saya mau kasih uang, kasih modal untuk engkau usaha, kasih uang juga untuk kau beli pakaian baru. Apa kata Uwais Al-Qarani? Dia katakan, wahai Amirul Mukminin, engkau lihat ini ada tanjakan di depan kita. Ini kambing ada di atas. Saya belum tahu kalau saya berjalan bisa sampai di atas. Tiba-tiba di tengah jalan malaikat cabut nyawa saya. Wahai Umar bin Khattab, ini uang saya ada sekitar beberapa dirham, sedikit. Ini ada di tangan saya. Saya belum tahu dan belum bisa menjamin apakah saya sempat menghabiskan uang ini ataukah nyawa saya dicabut terlebih dahulu sebelum sempat menghabiskan uang tersebut. Jadi saya tidak butuh uang tersebut, saya tidak butuh itu pakaian. Sayyidina Umar teriak, ini jadi khilafah. Saya takut di yaumil qiyamah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabatan dihisab. Sayyidina Umar mengatakan, "Lau kana syakhlatun ala syatil ifrat saqatat la khushitu an us'ala anha yaumal qiyamah." Beliau katakan, Sayyidina Umar bin Khattab, padahal itu ada di kota Madinah. Beliau katakan, kalau ada jalan yang rusak di Irak dekat pinggiran sungai Efrat, beliau menjadi raja, menjadi presiden,
ada seekor kambing terpeleset di Irak. Terpeleset karena jalanan rusak. Saya takut di hari kiamat Allah akan tanyakan hal itu kepada saya. Karena saya khalifah, pemimpin. Maka Sayyidina Uwais Al-Qarani tidak menerima itu uang, tidak menerima itu hadiah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Lantas ia mengatakan, saya mau pergi ke Irak. Pergi ke Irak. Sampai ke Irak, ada namanya Hayyan, Haram ibn Hayyan, seorang sahabat ingin mengikuti Uwais Al-Qarani. Ketika bertemu dengan Uwais Al-Qarani, ia katakan, wahai Uwais. Uwais menjawab, wahai Haram. Padahal baru ketemu. Engkau Uwais Al-Qarani? Benar, Haram bin Hayyan. Benar, wahai Haram bin Hayyan. Kaget, dari mana kau kenal saya? Kita baru pertama kali bertemu. Jawabannya sama. Man arafa Allah arafa kulla syai'. Siapa yang mengenal Allah, dia kenal segala sesuatu. Ruhku sudah mengenal ruhmu. Kemudian sahabat yang bernama Haram ini mengatakan, sudikah engkau menerima saya menjadi murid? Saya ingin ikut menemani engkau. Kata Uwais, jangan. Ketemu saja nanti dengan saya di hari kiamat. Sekarang biarkan saya berjalan sendiri, jangan kau ikuti saya. Kalau mau belajar, nanti tunggu di hari kiamat. Ketemu saya di yaumil kiamat. Kenapa? Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan dalam Syarah Ainiyah yang dikutip oleh muridnya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, karena Uwais Al-Qarani ini bersahabat dengan malaikat. Bersahabat dengan malaikat. Orang kalau sudah bersahabat dengan malaikat, sudah gak mau sahabat dengan yang lain.